Lengkap sudah susunan pembalap untuk Formula 1 musim depan. Hari Selasa kemarin, Alfa Romeo akhirnya mengumumkan siapa yang akan menemani Valtteri Bottas di musim 2022 nanti. Ia adalah Guan Yu Zhou, yang akan lakoni musim debutnya di F1 dan menjadi pembalap F1 pertama asal Tiongkok. Yang menjadi topik hangat perdebatan fans F1 sejak kemarin adalah kenapa yang dipilih Guan Yu Zhou, bukan pembalap lain yang lebih pantas seperti Oscar Piastri ataupun Callum Ilott. Lalu kenapa Giovinazzi harus angkat kaki dari Alfa Romeo dan apa dampak kedatangan Zhou di F1? Simak pembahasan kami sampai habis. Giovinazzi sudah jalani 3 musim di tim Alfa Romeo sejak bergabung pada musim 2019. Selama 3 musim juga ia menjadi rekan setim Kimi Raikkonen untuk tim ini. Sebagai pembalap titipan Ferrari, tentu ada harapan jika Giovinazzi akan tampil bagus dan menjadi tulang punggung Alfa Romeo dengan bantuan pengalaman Raikkonen. Hal itu memang tidak terlihat di musim pertamanya bersama Alfa Romeo. Wajar saja, karena dia sedang masa adaptasi dan tentu ini bukan hal yang mudah, mengingat sebelum musim 2019 dia sama sekali tidak mengikuti ajang balap kompetitif. Tapi sayangnya, selama 3 musim bersama Alfa Romeo, Giovinazzi nampaknya belum bisa menjadi tulang punggung tim dalam meraih poin. Ia justru tidak bisa mengalahkan Kimi Raikkonen dan sering tidak bisa memenuhi ekspektasi Alfa Romeo ketika tampil di sirkuit. Memang, mungkin ini bisa jadi karena Raikkonen yang masih jago walaupun sudah berumur dan sudah lewat masanya. Tapi sejago apapun Raikkonen, dia pastinya bukanlah Kimi yang dulu yang kita kenal sangat ganas di sirkuit. Dengan level Raikkonen saat ini, seharusnya Giovinazzi bisa selangkah di depan mantan pembalap Ferrari ini. Karena seperti yang kami sebutkan di awal, Giovinazzi diharapkan menjadi tulang punggung Alfa Romeo untuk meraih poin di balapan. Tapi faktanya, justru Raikkonen yang diandalkan. Sebenarnya jika kita melihat musim ini, penampilan Giovinazzi harus diakui merupakan yang terbaik sepanjang karirnya di F1. Ia sudah bisa unggul dari Raikkonen di sesi kualifikasi dan cukup konsisten ketika balapan. Dalam beberapa balapan terakhir, Giovinazzi tampil mati-matian untuk mengamankan kursinya di F1. Paling jelas tentu di GP Belanda dan Italia, di mana dia tampil sangat bagus dan bisa lolos ke sesi Q3 untuk start di top 10 saat balapan. Ia juga konsisten di sesi 2 kualifikasi atau Q2 dalam 3 balapan terakhir di benua Amerika. Tapi sayangnya penampilannya di kualifikasi tidak bisa dimaksimalkan ketika race. Satu-satunya poin yang ia raih adalah di GP Meksiko pada bulan Mei yang lalu. Setelah itu, Giovinazzi mentok-mentok finish di posisi 11 dan selalu gagal raih poin. Entah itu karena apes ketika balapan, salah strategi, atau karena memang penampilannya saja yang kurang maksimal. Tapi yang jelas harus diakui jika performa Giovinazzi musim ini kurang maksimal dan tampil di bawah ekspektasi. Hal itu akhirnya membuat Alfa Romeo tidak punya pilihan lain selain mendepak Giovinazzi akhir musim ini dan menggantikannya dengan Guan Yu Zhou. Lalu, apakah merekrut Guan Yu Zhou adalah keputusan tepat bagi Alfa Romeo? Guan Yu Zhou sendiri adalah pembalap asal negeri Tiongkok yang saat ini berusia 22 tahun. Ia memulai karir balapnya di mobil Formula Open Wheel di Formula 4 Italia tahun 2015. Di musim debutnya, ia berhasil mengalahkan pembalap kelas kakap seperti Robert Schwarzman saat itu. Karirnya sempat stagnan di Formula 3 Eropa. Nama Zhou kembali naik daun ketika dia masuk di kompetisi Formula 2. Bersama tim Uni Virtuosi, ia lakoni musim debutnya di F2 tahun 2019 dengan sangat meyakinkan dengan raihan 5 kali podium dan sekali pole position. Di musim 2020, dia mengawali musim dengan meyakinkan. Namun sayangnya, karena masalah reliabilitas dan terus-menerus ketiban sial, ia gagal menjadi kandidat juara dan kalah dari rekan setimnya saat itu, Callum Ilott yang finish di posisi kedua klasmen. Barulah di F2 musim 2021, ia bisa tampil ganas dan mengoleksi 7 podium dan 3 kali menang. Zhou saat ini duduk di klasmen kedua F2 di belakang Oscar Piastri. Dengan rekam jejak karir balap seperti itu, walau tidak mencolok seperti Charles Leclerc atau George Russell, tapi ia bisa dibilang cukup pantas untuk masuk F1 musim depan. Penampilan Zhou walau tidak sekompetitif Oscar Piastri, tapi sepanjang 3 musim dia di F2, ia bisa menunjukkan kalau ia bukanlah pembalap yang kaleng-kaleng. Zhou bisa konsisten tampil kompetitif di papan atas Formula 2. Hanya saja memang sering mengalami nasib sial dan reliabilitas mobil. Dengan berbekal performanya di F2, Zhou cukup pantas untuk menjajal kemampuannya di F1 dan kita lihat bagaimana musim debutnya berjalan.
Adanya Valtteri Bottas yang punya segudang pengalaman bersama Mercedes diharapkan bisa membantu Alfa Romeo berkembang musim depan. Zhou diharapkan bisa belajar banyak dari Bottas yang berpengalaman sebagai rekan setim Lewis Hamilton. Belum lagi jika kita berbicara soal regulasi mobil musim depan yang 100% baru, dan kita belum tahu seberapa kompetitif Alfa Romeo untuk musim 2022. Tentunya di sini uang sangat berperan karena menurut rumor, sponsor Zhou sampai membayar sekitar 482 miliar rupiah untuk mewujudkan impian Tiongkok memiliki pembalap F1 pertama mereka. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa disalahkan karena tentu masalah uang adalah simbiosis mutualisme bagi kedua belah pihak. Pihak tim tentu akan terbantu dalam kondisi finansial dan pengembangan mobil dengan uang tersebut. Sedangkan si pembalap akhirnya bisa mewujudkan impiannya untuk masuk ke F1. Memang jika kita lihat di luar sana, banyak pembalap yang jauh lebih pantas untuk mendapatkan kursi F1. Sebut saja Oscar Piastri, Callum Ilott, Nick De Vries, dan Liam Lawson. Harus diakui jika memang sedih melihat pembalap-pembalap tersebut tidak bisa menjajal musim debut di F1. Tapi kita tentu tahu bagaimana F1 di dunia modern saat ini. Semua butuh uang. Mobil-mobil yang kita lihat di sirkuit, itu semua dibuat dengan uang yang sangat banyak dan mahal. Jika Alfa Romeo butuh uang dan ada pembalap yang siap memenuhi kebutuhan tim mereka, ya kenapa tidak? Kedatangan Guan Yu Zhou tentu punya pengaruh besar bagi tim Alfa Romeo dan terutama bagi F1 sendiri. Popularitas Zhou sebagai pembalap F1 pertama asal Tiongkok tentu akan membawa pengaruh komersial yang sangat besar. Kita tahu jika Tiongkok adalah negara yang dengan jumlah penduduk paling banyak di dunia. Tentu hal ini tidak ingin disia-siakan oleh F1 dan Alfa Romeo untuk melebarkan pasar mereka di negeri tirai bambu ini. Jika Zhou bertahan sampai musim 2023, kita bisa membayangkan betapa penuhnya balapan sirkuit Shanghai nanti. F1 mungkin saja membuat rencana untuk menggelar balapan GP Tiongkok kedua selain Shanghai. Lalu kedatangan Zhou juga menambah daftar pembalap Asia di F1 musim depan, menemani Yuki Tsunoda dan Alex Albon. Dengan pasar Asia yang menjanjikan, tentu F1 sangat ingin mereka bertiga bertahan sampai setidaknya musim 2023 ketika kalender balapan di Asia sudah bisa berjalan normal. Satu-satunya masalah di balik perekrutan Zhou ini adalah bagaimana tim menempatkan pembalap muda mereka saat ini, yaitu Theo Pourchaire. Sudah jelas jika Pourchaire ini adalah prospek cerah bagi Alfa Romeo. Pembalap berusia 18 tahun ini sendiri tampil cukup bagus di musim debutnya di Formula 2 musim ini dengan 3 podium dan 2 kemenangannya. Jika Zhou diberi kontrak lebih dari semusim atau ia diperpanjang musim depan, tentu ini berita buruk bagi Pourchaire. Satu-satunya yang ia bisa lakukan adalah tampil sebagus mungkin di F2 musim depan dan membuktikan pada Alfa Romeo atau tim lain jika ia pantas masuk F1. Tapi kami sendiri cukup yakin jika Guan Yu Zhou hanya dikontrak setahun saja oleh Alfa Romeo. Mengingat ia adalah pay driver dan Alfa Romeo masih percaya pada prospek cerah wonderkid mereka, Theo Pourchaire. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like, komen, dan subscribe. Jumpa lagi di video berikutnya.